분들이 잘 알려주시는데 이제 생리 현상을 처음에는 무서워하기도 하는데 그럴 필요가 없고 그냥 청결하게 그 기간을 유지하면 되고 규칙적으로 한다 항상 기록해 두는 것도 중요하다. Jadi kalau di sini kan kalian udah menstruasi ya. Nah, sejak kalian sudah tumbuh, itu tuh payudara kalian juga akan besar seperti itu. Nah, mungkin ya waktu mens pertama kalian tuh kayak merasa takut, ih kenapa sih kayak gini, mungkin takut gitu ya. Nah, itu jangan takut. Kemudian sebaiknya ketika kalian haid, kalian itu tandain gitu. Jadi haid kalian itu mulai kapan? Di bulan ini, nanti bulan depannya mulai kapan, itu sebaiknya dicatat ya. Harus tetap di HP atau di kertas yang mulai mens. Karena kalau tidak mens 1 bulan mungkin regular 28 hari dari 40 hari. Kalau itunya sudah lebih atau sebelum 28 hari mens lagi, itu mungkin tidak mens yang betul, harus ke dokter, harus ke rumah sakit ya. Oke, jadi perlu diingat ya, hari pertama haid kalian catat setiap bulannya. Kalau misalkan kalian 1 bulan nggak haid gitu, jadi terlalu lama ya, mungkin 2 bulan gitu tidak haid, kalian harus ke rumah sakit. 이제 여자들이 만약에 멘스를 할 경우에는 남자애들이 좀 조심을 같이 해줘야 된다. Jadi kalau misalkan kan perempuan itu haid ya, jadi kalian juga harus memperhatikan diri sendiri kalian juga, terus yang laki-laki juga harus hati-hati ya. Ada yang mau nanya? Ayo tanya. Penyebab terlambatnya menstruasi apa sih? 시작한 지 얼마나 됐을까요? Kira-kira berapa lama? Maksudnya kayak ya haidnya itu berapa lama hitungannya? Mungkin lebih sudah 1 kali atau 2 kali itu sekarang kita regular, tapi kalau lebih berapa bulan gitu nanti regular. Tapi kalau belum regular sudah 6 atau 1 bulan itu, 6 bulan atau 1 tahun nanti mungkin 조기 난소면이 있거나 아니면은 PCO 같은 게 있을 수 있다. Jadi di sini tergantung dulu nih, kalian nggak haidnya itu terus menerus atau cuma sekali aja gitu. Dan kan ada yang cuma pas bulan ini nggak lancar tapi habis itu haidnya lancar ya. Tapi ada juga kan yang mungkin haidnya selama 6 bulan nggak haid, 1 tahun nggak haid. Nah kalau seperti itu ada beberapa macam alasannya. Mungkin bisa jadi perubahan hormon. Jadi kalau misalkan hormonnya di situ ada tidak normal, itu bisa membuat haid kalian menjadi terlambat atau malah mungkin tidak haid gitu. 이제 청소년기이기 때문에 그러니까 진단하기가 어려운데 만약에 지금 알기가 더 쉽기 때문에 이제 병변이 있을 경우에 지금 병원을 가서 진단 한번 받아보는 것도 방법이다. Sebenarnya sih kalau masih muda memang kadang masih belum kelihatan alasan detailnya apa. Tapi misalkan memang sudah menemukan keanehan seperti itu, sebaiknya pergi ke rumah sakit untuk dicek kenapa bisa terlambat. Ada yang lain? Ada lagi? Mungkin yang laki-laki ada? Tidak ada? Tidak ada ya? 이제 사실 본 적은 있을 텐데 이제 생식 기간이
어떻게 생겼는지를 보여주는 거고, 이거는 남성 생식기관이고, 이 kantung kulit pembungkus testis di tempat pembuatan sperma. Nanti sperma nanti ke kalau seksual wanita sperma. Oke, jadi ini alat kelamin laki-laki ya. Mungkin kalian kan juga udah tahu bentuknya kayak gimana, tapi ini ada penjelasannya. Ya. Pada kantung kulitnya di situ ada sperma, dan sperma itu yang nanti akan masuk ke dalam tubuh perempuan ya. Jadi yang lain yang untuk laki-laki spermnya ada banyak, tapi wanita 나이가 들수록 개수가 줄어드는 거 알고 있어요. Jadi kalian harus tahu ya, kan memang sperma itu sebenarnya jumlahnya banyak. Tapi kalau untuk perempuan sel telur juga beda. Nanti semakin bertambahnya usia, jumlah itu akan berkurang. 30살 이상부터 확실히 이제 줄어들기 시작한다. Jadi mulai usia 30 jumlahnya itu semakin menurun. Tapi saya tahu di Indonesia hamil tahun yang kecil. Tapi di lain kayak Korea nanti 결혼을 늦게 해서 이제 불임이 많이 일어날 수 있는데 이제 이게 꼭 여자가 문제인지 남자 문제인지 확인을 해봐야 된다. Jadi kan kalau setahu dokter di sini orang Indonesia tuh kalau menikah hamilnya tuh usianya cukup muda. Tapi kalau untuk kasus kayak Korea itu mereka biasanya nikahnya telat. Nah jadi kadang kalau misalkan usia udah terlalu tua tuh jadi susah hamil. Nah kalau susah hamil itu yang ngecek tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga harus dicek. Mungkin laki-laki tidak ada banyak spermnya, tidak tahu harus cek di tes. Tuh, bisa jadi laki-laki tuh spermanya udah nggak banyak, jadi harus dicek ya. Atau kalau misalkan tidak hamil meskipun sudah melakukan hubungan ya. Ya semua iritasi, integrasi sama mimpi basah semua sudah tahun ini ya. Ini udah tahu kan ya? Coba baca, ada yang mau? Yang laki-laki? Alex, baca. Ayo baca lagi. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi laki-laki. Yang pertama, cuci gelas, penis, buka kurung, ujung penis tutup kurung dengan air dan sabun sampai bersih. Yang kedua, memakai celana dalam yang longgar, ada sirkulasi udara. Yang ketiga, menjaga organ reproduksi dari benturan otak yang sebelahnya. Jaga organ reproduksi selalu dalam keadaan sejuk. Mungkin sudah lihat semua laki-laki celananya besar, tapi wanitanya kayak kecil untuk badan. Lain-lainnya kelihatannya, tapi tidak untuk semua laki-laki atau wanita harus 농조이는 안 된다 생식기에. Jadi kita itu nggak boleh pakai pakaian yang terlalu ketat. Soalnya kalau terlalu ketat itu kan dia akan menekan organ reproduksi kita gitu. Ini wanita tempat di ovarium, tempat pembuatan sel telur. Jadi dianya kalau pembuatan dari
ada sel telur, nanti dari vagina spermnya ke atas, di ovarium itu umumnya ke bawah, nanti bayinya di dalam rahim, nanti dia besar di rahim. Kalau ada 병이 나중에 생기면 이제 사실은 자궁 같은 경우에는 이제 생식기 외에는 그 기능을 따로 없기 때문에 사실은 아기만 낳는 곳이기 때문에 자궁은 이제 적출을 해도 사실은 큰 문제가 없어요. 아기만 낳을 때까지만. 근데 이제 오바리 같은 경우에는 이제 중요한 역할을 하기 때문에 이제 나이가 들고 이제 폐형이 되더라도 계속 호르몬을 분비하기 때문에 이제 갖고 있어야 된다. 그래서 이런 생식기관의 원리를 좀 아는 게 중요하다. Oke, di sini saya akan jelaskan ya. Yang pertama itu kan di situ ada ovarium, tempatnya sel telur. Nah, itu kan yang akan dibuahi sperma dan akan jadi bayi gitu ya. Nanti itu sel telurnya ketika dibuahi, nanti bayinya akan menempel di rahim. Jadi rahim ini tuh tidak ada fungsinya selain untuk nempelin bayi gitu ya istilahnya. Nah, jadi kalau di sini biasanya tidak banyak masalah. Nah, tapi untuk yang ovarium tempat sel telur itu ya untuk wanita bisa jadi memang ada penyakitnya begitu. Nah, kalian harus perhatikan, jadi harus memperhatikan tubuh kalian ya, karena nanti semakin bertambah usia kan itu kita bakalan ada terjadi perubahan hormon dan semacamnya. Nah, nanti bisa harus diperhatikan, takutnya ada masalah dari ovariumnya itu. 느껴지세요? 사이클을 돌게 되는데 이제 생리를 해보면은 알겠지만 이제 생리 배란이 된 다음에 이제 생리를 하는 이제 그 사이클을 돌게 된다. Di sini ada apa namanya cycle atau ada perputaran untuk haid gitu ya. Jadi kita itu kalau misalkan tidak haid, kita ada yang namanya masa subur atau kita bisa bilang ovulasi gitu ya. Nanti kalau misalkan masa subur itu kita sudah berakhir, nanti baru kita itu haid. coba baca lagi ini tidak susah, gampang, tapi harus tahu semua. Alex. Siapa yang membaca perempuan? Yang lainnya. Perempuan kan laki-laki? Ayo, yang perempuan. Ayo baca Ayo, dulu. ayo Kalina berdiri Kalina. Satu orang berdiri aja sih. Ayo benar. Bisa di situ. Di situ aja nggak apa-apa, kita kasih mic-nya. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi perempuan. Yang pertama, saat selesai buang air besar harus dibasuh dari depan ke Sebentar. belakang. Ya, satu kalimat saja dulu. Nomor 1 dulu nak. Saat selesai buang air besar harus dibasuh dari depan ke belakang. semuanya Padam, nak. 이걸 하고 있는지 Padam. 그 Padam nak. kalau untuk laki-laki biasanya 앉아. Kasih ke bawah. Jadi kalau untuk laki-laki kan alat reproduksinya kan panjang ya. tapi 그 wanitanya pendek. lebih 가면은 그 노출이 더 쉽게 된다. Jadi kalau untuk perempuan tuh biasanya dia mudah kena infeksi. infeksi yang sama tapi untuk ada infeksi sama tapi laki-lakinya tidak infeksi tapi wanitanya lebih mudah infeksi karena dianya pendek. Harus kalau ke toilet cuci dari depan ke belakang. Paham ya? Dicuci dari depan ke belakang ya. Kenapa? Karena kalian mudah kena infeksi. Soalnya organ perempuan itu lebih kecil daripada laki-laki. Ini tidak ini mudah tapi semuanya salah gitu.
띠다 그 교육을 들받아서 이제 특히 개발도상국에서 특히 이렇게 좀 교육을 못 받아서 인펙션이 많이 생기기 때문에 사실은 그렇게 엄청나게 합병증을 일으키는 병들이 아닌데 관리를 잘 못해서 일어나는 질환들이 더 많아요. Jadi hati-hati, biasanya mungkin ya ini tuh gampang membersihkan organ reproduksi itu gampang, tapi banyak yang tidak tahu caranya. Nah kalau misalkan nanti kalian nggak tahu tuh kalian bakalan kena infeksi ya, bisa sih dikasih obat, cuma kalau memang caranya nggak benar nanti kalian akan kena lagi. Jadi memang harus tahu cara membersihkan dengan benar ya. Yang lalu saya lihat satu wanita kecil, dianya cuci kayak 그 통 안에다가 그냥 1시간째 이렇게 앉아 있는 거예요. 그 교육을 못 받아서. 그러니까 그렇게 하는 사람들도 있기 때문에 어렸을 때부터 교육을 받는 게 중요하다. Jadi dokter di sini tuh dia pernah melihat ada perempuan, dia tuh membersihkan alat kelaminnya tuh kayak di baskom, terus dia duduk di situ. Jadi selama 1 jam dia tuh duduk di situ. Nah itu cara yang salah karena mungkin dia nggak dikasih tahu caranya yang benar gimana. Yang lagi Yang baris kedua. 여기 mungkin satu. Mungkin sebelahnya gantian. Nah, baris kedua. 2. Membersihkan vagina dan saluran kencing dengan air hangat dan tidak menggunakan sabun. 이제 애들이 착각하는 게 이거는 사실 성인도 마찬가지인데 비누로 닦으면 깨끗해진다고 생각하는데 우리 이제 여자의 생식기관은 이제 산도를 유지해야 되기 때문에 사실은 비누로 닦지 않는 게 좋아요. 웬만하면 이제 유산균이 이제 풍부하게끔 냅둬야 되는데 계속 이제 더럽다고 비누를 쓰면 오히려 질염이 더 걸릴 가능성이 높다. Jadi mungkin ini juga banyak yang salah ya. Jadi pada mikir, oh kalau misalkan aku bersihin alat reproduksi, aku bersihin vagina aku pakai sabun tuh aku jadi bersih. Kita pasti pikir gitu ya, tapi sebenarnya itu salah. Kenapa? Karena kan sabun itu bisa menghilangkan bakteri, sementara bakteri itu digunakan untuk menjaga kesehatan reproduksi kita. Justru malah kalau misalkan bersih tidak ada bakterinya, malah jadi terjadi penyakit di vagina kita. 이제 취약하게 되는 상황이 오는 거죠. 그러니까 질이 산성을 유지 못하기 때문에. Nanti pastinya kalau misalkan kita salah cuci aja bisa terkena penyakit yang serius juga ya malah ya. Kalau laki-laki di luar, tapi wanitanya di dalam, tidak boleh cuci sabunnya. Jadi kalau laki-laki kan memang alat reproduksinya dia lebih keluar gitu ya. Kalau perempuan kan sampai ke dalam, jadi jangan pakai sabun ya cucinya. Coba yang lain, coba sebelahnya lagi. Yang ketiga, hindar memakai celana dalam yang terbuat dari katun. 접촉이 덜 되라고, 자극이 덜 되라고 면 팬티를 입는 게 좋다. 이거는 남성도 똑같고 통풍이 잘 되는 속옷이 입는 게 좋아요. Jadi kalau di sini sebaiknya kalian menggunakan celana dalam berbahan katun. Ini juga untuk yang laki-laki ya. Jadi kalau bisa yang agak longgar gitu supaya tidak tertekan dan itu tadi ya. Yang keempat, hindari kaos pendek dan memakai baju dengan warna gelap untuk bergerak lebih nyaman. 이거는 사실 선택권이라 그냥 알고만 있으면 될 것 같아요. Nah kalau ini sebenarnya pilihan sih, yang penting kalian tahu aja. Ini pilihan kok. Di belakang kan. Jadi kalau nggak kelihatan, dibaca kalau pas baca kelihatan kalau begitu. Terus ini enak. Tidak menyentuh kemaluan sembarangan. Ini untuk kasih tahu laki-laki. Tidak boleh
이렇게 함부로 궁금하다고 아직 궁금할 나이니까 함부로 이렇게 하면 안 된다. 아직은 미성년자이고 이제 사춘기를 겪고 있기 때문에 여자들 물론 남성도 똑같지만 여자들도 예민할 수 있기 때문에 항상 조심하게 조심해야 된다. Jadi di sini dikasih tahu juga untuk laki-laki ya, kalian itu tidak boleh yang namanya megang alat kelamin sembarangan. Nah mungkin di usia-usia kalian tuh adalah usia yang penasaran gitu, kayak ih kepo banget, aku pengen tahu gitu kan, masa-masa yang ingin tahu, tapi jangan disentuh sembarangan karena kalian masih tumbuh, masih berkembang, dan juga mungkin untuk perempuan juga masih sensitif dan segala macam. Jadi jangan sembarangan disentuh ya. Selanjutnya, saat haid jangan masuk atau mandi di tempat pemandian dan bersihkan darah haid ketika mandi. Untuk perempuan tidak boleh ke dalam air kalau mens ya, tidak 깨끗하지 않다. Jadi kalau misalkan perempuan jangan masuk ke dalam air ya kalau lagi haid, ya baik itu di kolam renang atau maksudnya kayak pemandian umum bareng-bareng masuk ke dalam air itu jangan ya, soalnya kan takutnya nggak bersih. Jadi yang penting itu adalah kalian pas mandi itu kalian membersihkan. Jadi kalau misalkan pakai semprotan itu ya, itu atau mungkin pakai gayung, nah nanti dibersihkan bagian bawah itu ya. Yang ketujuh, hangatkan perut. 따라 생리통이 심하거나 그럴 때 약 먹는 것도 중요하지만 배에 핫팩 같은 거 좀 따뜻하게 이렇게 대주는 게 확실히 증상 완화에 도움이 되거든요. 배는 항상 사실 따뜻하게 갖고 있어야 돼요. Jadi kan biasanya kalau perempuan pas haid itu kan suka sakit ya yang perutnya ya. Kalau sebenarnya itu bisa sih minum obat, cuman kan jangan terus-terusan minum obat ya. Jadi kita hangatkan perut. Jadi kalau di Korea itu ada namanya penghangat itu yang tinggal ditempelin di perut. Pokoknya perut kalian itu kalau bisa mungkin harus hangat.